Baik, karena sudah cukup banyak, saya akan melakukan share screen. Oke, ini entire screen ya, kontak window aja ya. Oke, saya share screen jendela saya, semoga bisa lihat. Kalau nggak lihat ngomong ya. Ya, intinya saya share ini di link elsadik.net. Kalau mau butuh nanti silahkan tanya. Nah, di halaman ini saya hanya menulis semua ayat yang menggunakan kata munafik. Jadi kalau kita lihat dari PL sudah ada ya. Mazmur 26 misalnya, aku tidak duduk dengan penipu. Nah, Mazmur 26:4, aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik aku tidak bergaul. Dan seterusnya ya. Jadi ada bahasan kemunafikan yang secara jelas. Pemazmur mengatakan, dia membela diri gitu, aku bukan penipu, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Matius 6, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan itu diomong-omong ke ya, ria, pamer, memamerkan bahwa dia itu orang saleh, orang memberi sedekah. Sedekah itu kan orang saleh. Sedekah itu kan sedek ya, dari kata sedek, sedakah. Jadi sedek itu artinya seperti grup kita ini ya, elsadik ya, sedek, sadik itu sama. Jadi orang memberi sedekah itu karena dia adalah orang benar, orang yang lurus. Jadi kalau dia memberi sedekah sedangkan dia orang yang suka pamer, kita berhenti dulu, nanti rekamannya jelek ya. Lanjut ya, gangguan suara sudah hilang. Oke, jadi sedekah itu dari orang sadik ya. Jadi makanya ini agak aneh kalau orang bersedekah lalu dicanangkan atau dikoar-koarkan bahwa oh, saya itu orang saleh, saya itu orang yang rajin sedekah. Itu sudah aneh, karena berarti dia sedang mencari pujian manusia. Makanya di ayat di bagian anak kalimat terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Upahnya ya dikagumi orang. Makanya kalau kesalehan itu digunakan untuk mencari kekaguman dari orang, itu disebut ini orang munafik ya. Jadi mereka ibadah di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang, karena kelihatan kan. Jadi ibadah yang kelihatan dengan tujuan untuk dihormati dan dipuji itu munafik. Di manakah orang-orang seperti ini di gereja sekarang? Wah, banyak sekali. Di ayat 5 juga sama ya. Jadi kalau berdoa supaya kelihatan gitu ya, supaya dilihat orang. Jadi termasuk pelayanan-pelayanan yang kelihatan, penyanyi dan sebagainya, itu punya tendensi munafik gitu. Kalau dia ingin menikmati sanjungan, menikmati tampil gitu. Saya ada pernah punya teman serupa itu ya. Jadi dia kalau pelayanan hanya mau tampil di depan, MC, singer, pokoknya yang kelihatan lah di panggung ya. Sedangkan pelayanan yang tidak kelihatan, logistik misalnya, dia nggak pernah mau gitu. Bahkan ditunjuk pun tidak mau. Jadi ngurusi konsumsi, ngurusi yang di belakang-belakang gitu. Kalau saksi acara masih mau karena tampil ya. Tapi kalau yang tidak kelihatan, yang bantu-bantu gitu-gitu enggak mau. Karena dia munafik gitu ya. Dia ingin menikmati pujian dari jemaat. Ya, jadi kalau dia tidak tampil kan tidak akan dipuji. Ya, gitu. Jadi punya motivasi yang tidak seharusnya, tidak murni.
Nah, itu kategorinya munafik. Jadi kalau ibadah itu dengan syarat, dengan kehendak, dengan keinginan, dengan hasrat, dipuji, dilihat gitu ya, disanjung. Wah, kamu saleh sekali. Wah, bagus sekali nak, kamu orang saleh. Nah, ini produk-produk pemuritan munafik gitu. Dan ngerinya hal seperti dikatakan mereka sudah mendapat upahnya. Jadi orang-orang seperti ini kelak tidak akan mendapat upah gitu. Ini mengerikan. Jadi di dunia yang akan datang, kalau dia masuk surga, maka dia tidak akan mendapat upah yang dia kira gitu. Mungkin di dunia dia jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi orang yang saat teduh 365 kali setahun, tiap hari nulis buku doa gitu ya, doa puasa dan seterusnya, bahkan memenangkan jiwa. Tapi kalau ada hal-hal di mana tujuannya adalah supaya dipuji orang, ya upahnya tidak ada. Bahkan kalau ada gereja, saya pernah jumpai, kan saya pernah nonton langsung, saksi mata. Jadi kalau menyelamatkan jiwa 80 orang, maka mendapat tiket Yerusalem. Ya kira-kira 40 juta gitu ya, kalau diuangkan. Jadi artinya upah dia kekal, upah kekalnya di surga, seandainya ya, dia memenangkan 80 jiwa, itu dibayar di dunia ini dengan satu tiket ke Yerusalem. Kan itu sia-sia sekali, eman-eman. Artinya di gereja itu orang kelihatan sekali, oh dia habis pulang dari Holy Land gitu. Orang bisa tahu, oh dia sudah menghasilkan 80 jiwa. Dan mestikan itu kan diumumkan. Karena menggunakan uang gereja. Jadi, bentar. Ada berhala sedang disembah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita diberi upah yang lebih rendah dari seharusnya, eman-eman gitu, sia-sialah, kasihan kitanya gitu ya. Kamu sudah bekerja keras, tapi ketika diuji, dinilai, ditimbang, timbanganmu jomplang gitu ya. Kamu kira akan mendapat upah yang sepantasnya atas segala jerih payahmu, tetapi ternyata kamu nggak dapat upah gitu. Karena kamu sudah menikmati upahnya di dunia. Nah itu kan ngenes gitu ya. Kita tertipu. Anda kena prank. Di prank siapa? Ya di prank Tuhanmu itu. Apabila kamu berpuasa, jangan bermuram muka seperti munafik. Ya, ini di agama sebelah. Jadi kalau mereka puasa, mukanya disedih-sedihkan, dibuat acting menderita gitu ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi mereka akan memperlihatkan diri mereka berpuasa. Caranya gimana? Ya mereka keluar-keluar, aku puasa, kamu jangan makan di depan saya. Nah, itu contoh orang munafik di ayat 16. Makanya kita orang Kristen dilarang gitu ya, keluar-keluar bahwa kamu berpuasa. Apalagi melarang orang lain makan di depanmu sebagai wujud menghormatimu. Nah ini kan goblok banget itu. Kamu sedang mencari kerohaniannya lebih tinggi, tapi caramu memperoleh kerohanian yang lebih tinggi adalah dengan menyuruh orang menghormatimu yang sedang berpuasa. Ini ajaran siapa? Kristen apakah ada yang seperti itu? Ada, banyak. Jadi kemunafikan dalam hal kegiatan rohani itu banyak sekali. Makanya jangan heran pengajar Alkitab murtad, ketua majelis murtad, khotbah tiap ya rutin ya, khotbah rutin. Jadi ketua panitia Natal atau panitia Paskah, levelnya kota, nggak hanya gereja, kota antar gereja, murtad. Ketua pemuda murtad di Tawangmangu ada, banyak gitu. Jadi makanya bagaimana bisa mereka kok murtad itu? Apakah ini adalah kalian penganut predestinasi? Berarti sejatinya mereka
tidak lahir baru gitu ya. Tidak dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi segala kerohanian segala kerohanian mereka selama ini bertahun-tahun yang kita kenal gitu ya. Kalau yang ketua majelis ini 10 tahun saya kenalnya. Jadi murtadnya 2020 kali atau 2019. Saya kenal ya 2010-an lah gitu. Atau mungkin 2006 ya. Jadi artinya saya juga heran kok bisa gitu. Tetapi itulah realitanya. Kemudian di Matius 7:5 tentang menghakimi saudara. Kalau kamu melihat saudaramu salah, ya lihat dulu kamu tuh salah enggak. Kalau kamu menasihati saudaramu, kamu tuh bercermin dulu gitu loh. Kamu sendiri punya dosa yang sama atau tidak. Kalau kamu pencuri, kemudian kamu menuduh orang tentang pencurian, kan wagu, lucu, munafik gitu. Kalau kamu sudah saat teduh 365 kali setahun, terus kamu menghina orang yang tidak pernah saat teduh, atau mungkin kurang bolong sekali, jadi 364, itu kan wajar. Jadi sembodo gitu orang Jawa. Kamu salah tapi sembodo dengan omonganmu, sombong tapi sembodo gitu. Jadi sombong yang sembodo ini, misalnya orang mencibir, usia 30 kok belum punya mobil misalnya. Nah, ternyata dia punya mobil 2 misalnya. Itu kan wajar, sombong tapi sesuai omongannya gitu ya. Yang paling lucu menghina ekonomi, dia sendiri miskin gitu ya. Kan aneh. Dia sendiri bukan orang kaya tapi menghina orang lain yang sesama miskin gitu. Sama-sama nggak punya duit gitu. Kan sama saja dia menghina dirinya sendiri. Jadi orang beriman yang tidak bisa bercermin gitu ya. Ya ini di Matius 7:5. Nah, kemudian di Matius 15:7 ini membahas nubuat Yesaya tentang apa nih? Ya kemunafikan gitu ya. Jadi orang mulutnya itu bisa memuji Tuhan, tapi isi otaknya, isi pikirannya, perilakunya memuji setan. Makanya dulu Ayub khotbah terus ada jemaat, aku ki yo nyembah Gusti Yesus. Tapi sambil mau angkat kursi ya, mau Ayub dilempar. Jadi seperti itu. Bagaimana jemaat seperti itu nggak ketahuan bertahun-tahun? Kerasukan dalam gereja itu. Tapi dia merasa, loh aku kan menyembah Yesus yang sama. Ya ini di Yesaya pun sudah bernubuat. Orang-orang munafik itu ya mulutnya memuji Tuhan, perilakunya pelayanan, tapi di dalam internalnya dia, di dalam pribadinya yang dalam, dia menolak semuanya itu. Aslinya begitu. Nah, suatu ketika orang-orang ini tidak akan bisa berkamuflase lagi. Jadi kemunafikannya akan apa ya? Akan menampakkan buahnya. Jadi munafik itu punya buah. Buahnya apa? Ya murtad itu. Menyangkali Tuhan. Itu buah yang paling final ya. Jadi kalau orang sudah murtad kan itu dosa final. Jarang sekali. Saya sendiri belum lihat orang murtad itu bisa balik, itu belum ada sampelnya. Dan memang itu secara prinsip mustahil gitu. Karena barang siapa sudah mengecap karena surgawi terus berbuat dosa lagi, dia menginjak-injak darah salib gitu. Sedangkan tidak ada lagi cara penebusan yang lain. Dan dikatakan hal seperti itu tuh menghujat Roh Kudus. Jadi yang orang yang menghujat Roh Kudus, darah salib pun tidak bisa mengampuni, udah nggak berguna gitu ya. Oke, nah terus di Matius 22:18 ya. Yesus mengetahui kejahatan mereka. Mengapa kamu cobai aku, hai orang munafik? Nah gitu. Jadi Yesus yang disembah orang Kristen ini kalau ngomong itu menohok sekali. Hei munafik ya. Hei ular beludak, nah, dan seterusnya. Kasar. Kepada perempuan Sirofenisia, hei anjing, jangan minta berkat kepada orang Yahudi, kan begitu. Nah perempuannya beriman ya. Ya Tuhan, aku memang anjing. Tapi kan anjing boleh makan dari remah-remah roti dari meja tuannya.
dipisoi anjing tapi masih mau beriman. Nah, jadi orang Yahudi itu memandang kita itu ya anjing, karena konteksnya adalah kita adalah penyembah berhala. Jadi kalau Anda penyembah berhala, itu Yesus menyebutnya juga anjing. Makanya dia bilang dalam hal pemuritan, janganlah lemparkan barang berharga kepada anjing, janganlah berikan mutiara kepada babi. Ada dua ya, anjing dan babi. Kalau dirangkum jadi satu kalimat, jangan berikan mutiara kepada anjing dan babi. Nah, siapa anjing? Siapa babi? Kenapa perempuan Sirofenisia disebut anjing? Nah, kenapa babi-babi tidak boleh dimuridkan atau tidak pantas dimuridkan? Maka kebenaran itu janganlah diberikan kepada orang yang tidak pantas. Berikanlah kepada orang yang sema, bersedia mendengarkanmu. Gitu. Makanya kalau di Al-Sadik ini filternya tidak harus saya gitu. Jadi saya ngomong apa, mungkin materi kayak seperti ini, kemudian orang keluar. Jadi mereka itu keluar setelah mendengarnya. Tapi ada juga yang keluar sebelumnya. Jadi kadang orang keluar itu sebelum saya mengucapkan suatu pengajaran baru. Seakan-akan mereka sudah tertolak. Mereka yang munafik-munafik ini difilter sendiri oleh dunia roh. Mereka tidak pantas mendengarkan apa yang saya omongkan. Jadi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Jadi Tuhan tahu orang-orang yang kategori anjing dan babi ini tidak pantas diberi didikan yang baik, itu tidak pantas. Jadi saya nggak usah memfilter gitu. Mereka Tuhan sendiri yang memfilter. Nah, gitu. Bahkan karena karunia membedakan roh ini, mengapa kamu mencobai aku? Langsung ngerti. Motivasi dan niat hati ngerti. Makanya di Al-Sadik juga ada, kita punya beberapa pengalaman gitu. Kita bisa tahu dosa-dosa orang yang tersembunyi. Orang mau menyembunyikan dengan cara manusia tidak bisa. Ketahuan. Jadi motivasi itu kita bisa berlatih mengenali motivasi orang. Itu ada pelatihannya lah. Nah, kemudian ayat pasal 23-13 dia membahas ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, ini kita perlu hati-hati gitu ya dengan istilah ahli Taurat dan orang Farisi, karena Kristen-Kristen yang mainstream ya di luar Al-Sadik ini selalu menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk menunjukkan bahwa hukum Taurat itu salah, harus ditinggalkan dan seterusnya. Nah, ini golongan munafik juga. Di masa lalu di zaman Yesus, ahli-ahli Taurat itu munafik, orang Farisi munafik. Tapi mereka yang diserang atau yang dianggap munafik oleh Yesus ini bukanlah tentang Tauratnya, tetapi tentang tradisi-tradisi Taurat, gitu ya. Jadi tradisi Taurat itu apa? Tradisi Taurat itu mereka menyebutnya hukum atau aturan rabinik. Ya. Nah, tradisi ini misalnya yang di Perjanjian Lama tidak ada, misalnya tentang aturan cuci tangan. Di Perjanjian Lama tidak ada, di kitab mereka, di tertulis itu tidak ada. Jadi mereka mengajarkan ini sebagai tradisi lisan atau oral Torah. Di Torah lisan. Nah, Torah lisan ini itu karena tidak boleh ditulis dan tidak ditulis, maka tidak ada jejak buktinya. Sekarang Torah lisan ini ditulis, kira-kira ada yang 20.000 halaman, itu terjemahan bahasa Inggris. Jadi yang Torah Babilonia kan ada dua ya, Torah Yerusalem dan Torah Babilonia. Jadi di Yerusalem mungkin di antara yang terbuang itu nggak semuanya keluar, nggak semuanya pergi gitu, ada yang masih di situ. Nah, itu membuat Torah Yerusalem. Atau orang-orang yang balik dari Babel sampai di Yerusalem dari zamannya Ezra,
Mereka bikin oral Torah yang baru gitu, yang berbeda gitu. Jadi ada dua edisi ya, ada Babylonian Talmud gitu ya, ada Jerusalem Talmud. Itu yang saya tahu ya, nanti kalau ada info lebih silakan belajar sendiri. Nah, jadi di sini yang disebut munafik itu adalah tradisinya, bukan Torahnya. Jadi ini perlu di garis bawah karena orang baca ahli Taurat langsung otaknya langsung mikir, oh, orang yang disebut ahli hukum Torah disebut munafik, berarti hukumnya tuh munafik juga. Nah, ini kebodohan-kebodohan doktrin mainstream gitu ya. Nah, di sini dikatakan kamu sendiri tidak masuk surga, tapi kamu merintangi mereka yang masuk atau yang berusaha masuk. Jadi kemunafikan tradisi Torah adalah mereka sok suci gitu ya. Kalau hari Sabat tidak boleh masak, tidak boleh bekerja, itu sok suci. Bahkan kalau anakmu kecebur sumur tidak boleh ditolong, itu sok suci tapi goblok gitu ya. Jadi mereka seakan-akan rohaniyah gitu, tapi bodoh. Minggu lalu saya bahas ada wanita diperkosa karena menaati aturan hanya bonceng, hanya naik motor kalau pakai helm. Kalau tidak pakai helm nggak mau. Dia ditawari, diantar, tapi nggak mau karena nggak ada helm. Cuma dia bawa satu gitu ya. Kemudian dia jalan sendiri pulang, diperkosa di tengah jalan. Ini siapa yang salah? Yang salah ya gurunya. Gurunya munafik gitu ya. Gurunya membuat aturan-aturan sendiri, tradisi-tradisi yang lebih tinggi dari hukum-hukum di Alkitab. Jadi orang itu sampai ketakutan melanggar aturan beliau ini, ketakutan. Ini penyesat-penyesat yang munafik. Dia harus, jadi ajaran yang salah itu harus mengorbankan para muridnya. Itu contoh. Kayak dulu ajaran-ajaran penderitaan yang anti berdandan. Jadi dulu saya sering membahas filosofi pemuritan tentang berdandan. Paulus bilang untuk para perempuan jangan berkepang-kepang rambutmu dan seterusnya. Iya, memang ada ajaran. Terus kemudian pemuritan-pemuritan yang sok suci ini tidak mau rebonding, tidak mau dandan, apek ya sarpe gitu ya. Cuman lucunya ketika mereka beranjak lebih tua gitu ya, butuh pacar ya mereka dandan. Kenapa mereka merasa perlu berdandan? Ya untuk menarik perhatian para pria. Kalau mereka masih kemut-kemut gitu ya, tidak tampil kece gitu ya, ya mereka merasa minder gitu karena saingannya banyak perempuan lain yang lebih cakep dari mereka karena berdandan gitu ya. Makanya ini kemunafikan. Kenapa dulu diajarkan dilarang berdandan, sedangkan mereka sekarang berdandan? Itu kan munafik berarti. Berarti kan itu sama aja mengakui, oh ajaran yang kami terima dulu, ajaran yang kami ajarkan dulu itu salah gitu. Tapi tidak pernah ada pengakuan itu, tidak ada pengakuan salah itu. Jadi mulut mereka keluar-keluar gitu ya tentang hidup sederhana dan sebagainya, dan termasuk tanpa dandan tadi ikut ajaran Paulus. Tapi ketika mereka terdesak oleh keadaan jomblo, ya mereka dandan. Nah, gitu. Jadi omongan mereka dan ajaran mereka kan tidak dilakukan. Jadi mereka sangat memuja Paulus sampai segitunya dengan tidak berdandan. Itu di satu sisi. Tapi mereka juga munafik gitu. Mereka tidak mengikuti ajaran Paulus yang lain. Misalnya, perempuan haruslah berkerudung. Mereka tidak berkerudung. Mereka bilang itu tradisi. Loh, itu ajarannya Paulus. Jadi ajaran yang kamu suka dilakukan, yang tidak suka ditolak. Nah, itu kan munafik gitu. Tapi sambil menyanjung-nyanjung, wah Paulus ini teladan pemuritan yang paling hebat. Kami sangat kagum dan kami mewarisi ajarannya. Tapi ya tidak semua. Diambil hanya yang disukai saja. Itu. Itu contoh ya. Jadi orang-orang yang menambah-nambahkan hukum Taurat dengan tradisi itu bertendensi munafik. Makanya kita di LCD ini kita harus tahu Taurat yang asli itu seperti apa.
yang tradisi seperti apa. Jadi bisa bedakan. Jadi kalau Paulus bilang tentang Torah itu di kitab-kitabnya, kita ngerti konteksnya. Yang dia bahas itu hukum tertulisnya atau tradisinya. Nah, ini yang Kristen-Kristen nggak diajar itu ya ini. Nah, ini contoh yang kerohanian munafik di ayat 14 ya, 23-14. Kamu menelan rumah janda-janda dengan doa yang panjang-panjang. Nah, doa yang panjang ini kan penampilan kerohanian. Tetapi dampak dari kerohaniannya adalah menelan rumah janda. Ini ekonomi. Tanda petik ini perampasan ya, perampasan harta. Nah, jadi secara praktek mereka merampas rumah-rumah janda dengan kamuflase kerohanian, doa yang panjang-panjang. Nah, jadi kerohanian tapi dengan motif ekonomi. Itu dosa yang ke-10. Mengingini milik sesama. Nah, orang Farisi pun terjebak dengan seperti ini. Apakah orang Farisi modern seperti itu ada? Oh, banyak sekali. Misalnya ini contoh yang kemarin. Gak tahu apakah saya bahas juga. Jadi kalau kamu miskin, kamu akan dituntut punya murid yang banyak, punya hasil pelayanan yang banyak. Tapi kalau kamu kaya, kamu nggak akan dituntut banyak. Kan sungkan mau menuntut ya. Kalau butuh mobil, pakai mobilnya. Kalau butuh alat musik, pakai alat musiknya. Butuh tempat, butuh tempatnya. Jadi sungkan mau ngomong, hei muridmu berapa? Berapa orang yang sudah kamu muridkan? Berapa orang yang jiwa sudah kamu sentuh? Nggak berani ngomong. Tapi yang miskin-miskin ini dituntut dengan standar yang lebih tinggi. Nggak ada jiwa yang dihasilkan, dimarahi, dibuang kalau perlu. Tapi orang-orang yang dibutuhkan duitnya, ini dinina bubuk, nggak apa-apa, nggak usah. Nggak ada teguran tentang jumlah muridnya, tidak ada teguran tentang hidup muridnya. Dan ini kemunafikan Farisi modern. Mereka sudah bukan ahli Torah, tapi munafiknya sama. Kalau ini kan mending ahli Torah kan mending ya, ada kata ahlinya. Bila mereka sudah tidak ahli Torah, munafiknya sama. Jadi tidak ada mendingnya gitu ya. Sudah anti Torah, jadi bukan ahli Torah tapi anti Torah. Mereka bilang Yesus membatalkan hukum Torah. Tapi munafiknya sama dengan Farisi di zaman Yesus gitu ya. Maka di ayat 15, golongan Farisi, pemuridnya ini, dia bilang, kamu menjelajah lautan, menyeberangi laut gitu ya, untuk menobatkan satu orang saja supaya masuk agama rabbinik, agama Yahudi. Tetapi sesudah ia bertobat, dia menjadi ahli neraka, 2 kali lebih jahat daripada kamu. Itu kan tuduhan serius. Artinya murid-murid yang dihasilkan itu munafik oleh guru-guru munafik. Makanya tadi saya bilang, kalau gurunya mengajarkan perilaku yang berbeda kepada yang kaya dan miskin, kepada yang cakep dan yang jelek, ya jangan heran murid-murid yang dihasilkan ya lebih kejam daripada itu. Oh, saya mendoakan pasangan, saya menyukai kehidupan kerohaniannya. Cuma nanti dipertanyakan, kenapa kamu hanya mendoakan yang cakep-cakep saja? Padahal yang jelek-jelek itu muridnya 10, punya cucu rohani. Yang kamu doakan tidak punya murid, cuman cakep aja gitu. Cuman cakep dan sering ikut ke komunitas gitu. Tapi muridnya hasil buahnya tidak ada. Kenapa kamu nggak mendoakan yang rohaninya lebih baik, yang hasil rohaninya lebih baik? Nah, itu contohnya. Tapi mulutnya kan ngomongnya kan kerohanian, tetapi actionnya apa bedanya dengan orang dunia kalau cari pacar? Kan sama. Perempuan juga gitu. Jadi pernah jadi saksi gitu ya, kemunafikan para perempuan gitu. Kalau ngomongkan lelaki ya sama, ada yang bahas duitnya, ada yang bahas tampang, ada yang bahas gagah. Saya kira perempuan rohani ya rohaniah gitu ya omongan, tapi ya sama, nggak beda dengan para cowoknya gitu. Jadi kemunafikan itu sudah diperingatkan di Matius, tapi tetap terjadi.
cuman malu aja ngomong kalau dia tuh menyukai yang cakep gitu ya, maka pakai bahasa kerohanian. Nah, kemudian ya 23, persepuluhan lebih penting daripada keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Gitu. Jadi mereka menekankan duit perpuluhan ini kayak karismatik ya. Tapi mereka membiarkan jemaatnya tidak setia dengan gembalanya, dirampasi. Nah, itu contoh. Banyak hal, makanya ada gereja-gereja karismatik yang enggak semuanya, tapi tendensinya kan hanya mengambil dari jemaat lain, dari gereja lain, mindah saja. Jadi dia tidak terlalu berhasil mengkristenkan orang luar, tapi hanya ngambil dari gereja lain. Jadi secara statistik sama, orang Kristen jumlahnya sama. Nah ini contoh. Jadi dia supaya apa ya tadi, perpuluhannya masuk. Sama seperti gereja yang dengan 80 jiwa dia mendapat 3 Yerusalem. Nah ini contoh. Dia mementingkan keuangannya, tapi prinsip-prinsip terpenting hukum Taurat diabaikan. Ini munafik juga. Dulu disebut ahli Taurat, Farisi. Sekarang apa? Ya gereja, ya hamba Tuhan, pendeta, dan seterusnya. Nah ini. Kemudian ayat 25, celakalah kamu yang membersihkan cawan dan pinggan sebelah luarnya, tapi dalamnya penuh rampasan, kerakusan. Wah ini gereja sekali. Dulu saya lihat 100 juta hilang gara-gara satu oknum. Tapi ya tidak ada. Disalahkan ya tidak, dihakimi ya tidak. Buktinya ada. Cuman pengecut semua gitu. Tidak berani menegakkan keadilan Tuhan gitu. Jadi dari luar kelihatan saling mengasihi gitu, tapi di dalamnya begitu. Duit hilang, yang miskin tidak dilayani, sampai ada iri hati ya. Sama-sama pernikahan gitu ya. Semua pengurus gereja, majelis ngumpulnya ke sana, nggak ke sini. Akhirnya jemaat yang miskin ini kan protes. Wah, ya member ya, pantas tidak mau ke sini, ke rumah saya untuk nengok, hadir sebagai tamu ya dalam hajatan saya, karena bareng dengan yang lebih terhormat gitu. Itu bukti nyata yang ya saya sendiri kebetulan saksi mata gitu. Nah, jadi kerohanian yang munafik itu dari luar dilabur putih, indah, bersih, saleh sekali ya, mulutnya saleh, tidak pernah mengumpat gitu ya, kata-katanya selalu yang positif gitu. Kegiatan kegerejaan ikut di mana-mana dan seterusnya, kalau perlu mengajar, MC, WL dan sebagainya. Tapi di dalam hidupnya tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di ayat 29, kemunafikan itu ekstrim sekali. Kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang saleh. Sama saja kamu mengakui leluhur kamilah yang membunuh para nabi. Ini paradok pemuritannya. Oke. Terus dikatakan di Matius 24:51, orang munafik akan dihukum dengan ratapan dan keretak gigi. Jadi kemunafikan itu tidak masuk surga. Nah ini ngeri ini. Yang ngomong siapa ya? Ya Yesusmu itu. Orang munafik akan dihukum dengan ratapan dan keretak gigi. Ratapan dan keretak gigi sejak PL, sejak Yesaya kalau nggak salah, itu tentang alam maut gitu ya, hukuman kekal, dan tidak untuk orang benar gitu. Jadi orang munafik berpotensi sebenarnya dihukum di neraka. Padahal ya tadi bisa hamba Tuhan, bisa pendeta dan seterusnya. Kemunafikan yang selanjutnya 7 ayat 6, Markus ya sekarang. Ini nubuat Yesaya. Bangsa ini memiliki aku dengan bibir, hatinya menjauh. Kemarin dibahas Ayub ini. Jadi orang bisa memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya tidak, gitu ya. Makanya di kitab Wahyu ada tulisan berseru Tuhan Tuhan gitu. Tapi dibuang, nggak masuk surga.
Bagaimana kami nggak masuk surga? Kami kan melayani demi namamu, kami usir setan demi namamu, dan seterusnya. Artinya dia selevel orang-orang yang punya kuasa, para murid. Bisa usir setan, bisa mengajar, bisa memenangkan orang. Tapi dia sendiri ditolak. Nah itu luar biasa nih. Ngerinya kemunafikan seperti itu. Kemudian 2 Korintus 6, kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan seterusnya. Itu dianggap berlawanan dengan kata munafik. Dan kasih yang tidak munafik. Jadi artinya segala kesalehan itu tidak ada kemunafikan. Nah, kemudian Galatia ini membahas Petrus yang oleh Paulus disebut munafik. Jadi ketika ada orang Yahudi, ketika ada orang Yunani, Petrus makan, bareng makan bersama. Begitu orang Yahudi datang, malu dia keluar dari komunitas Yunani ini, pindah meja lah gitu. Makanya bareng orang Yahudi, malu dia, karena memang ada aturan rabbini, kamu nggak boleh makan dengan orang non-Jewish, non-Yahudi, non-Israel. Dan dikatakan Barnabas turut terseret. Di Barnabas akhirnya ikut Petrus, munafik juga gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian buah roh, hikmat, dan seterusnya. Dikatakan tidak memihak, tidak munafik. Ini berarti sesuatu kemunafikan itu sudah diperingatkan banyak sekali ayatnya. Nah, apa itu ya munafik? Itu kita belajar di satu ayat di PL ya. Sudah jelas. Jadi kata kemunafikan di Mazmur 26:4